Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sylvintan Mailina dengan NPM 21043010244 dari kelas PIKE. Ini merupakan profil saya. Kemudian secara komunikasi. Komunikasi merupakan bentuk interaksi antara manusia, sehingga komunikasi sendiri sudah ada sejak adanya peradaban manusia. Perkembangan era komunikasi oleh Everett and Rogers. Yang pertama ada era komunikasi tulisan sekitar tahun 2000 tahun sebelum Masehi. Yang kedua, era komunikasi cetak sekitar tahun 1456 Masehi. Kemudian era telekomunikasi sekitar tahun 1884 Masehi. Yang terakhir, era komunikasi interaktif sekitar tahun 1946 Masehi. Yang pertama, era komunikasi tulisan. Sebelum era komunikasi tulisan, ada yang namanya pra-era komunikasi tulisan. Komunikasi diperkirakan muncul pada tahun antara 40.000 hingga 35.000 sebelum Masehi, atau disebut zaman Cro-Magnon. Karya komunikasi pada zaman itu ditemukan oleh para ahli prasejarah pada tahun 22.000 tahun sebelum Masehi. Kemudian, pada tahun 4000 sebelum Masehi, bangsa Sumeria mulai menulis pada lembaran tanah liat. Seperti ini kurang lebih rupa tulisan dari bangsa Sumeria. Kemudian, pada tahun 2000 sebelum Masehi, bangsa Mesir kuno menggunakan daun papirus untuk menyampaikan pesan tertulis. Seperti ini kurang lebih gambaran tulisan bangsa Mesir kuno. Yang kedua, era komunikasi cetak. Yang pertama, Gutenberg menemukan mesin hand press pada tahun 1456, sehingga dapat mencetak surat kabar pertama yang berjudul New York City. Yang ketiga, era telekomunikasi. Yang pertama, pada tahun 1844, Samuel Morse menemukan alat telegraf. Kemudian, pada tahun 1876, Alexander Graham Bell menemukan telepon untuk pertama kali. Pada tahun 1895, Guglielmo Marconi menemukan radio. Kemudian pada tahun 1933, Radio Corporation of America atau RCA mulai mendemonstrasikan televisi. Yang terakhir, era komunikasi interaktif. Yang pertama, ditemukannya ENIAC pada tahun 1946. Kemudian radio transistor pada tahun 1947. Kemudian ditemukan juga videotape pada tahun 1956. Kemudian di sini ada perkembangan ilmu komunikasi. Perkembangan ilmu komunikasi dibagi menjadi 4 periode.
Yang pertama pada tradisi retorika, terjadi pada zaman Yunani kuno sekitar 300 tahun sebelum Masehi. Pada zaman ini, tokoh yang terkenal salah satunya adalah Aristoteles. Beliau adalah penggagas sekaligus pengkaji ilmu komunikasi yang pertama. Kemudian periode pertumbuhan. Ada sejak tahun 1900 hingga Perang Dunia Kedua. Pada periode ini, komunikasi mulai menjadi topik penting. Walaupun komunikasi sudah ada sejak zaman prasejarah, tetapi pada zaman ini baru dimulai komunikasi yang menjadi topik penting. Kemudian pada zaman ini mulai adanya perkembangan teknologi komunikasi seperti televisi, radio, dan alat komunikasi lainnya. Yang ketiga, periode konsolidasi. Ada sejak Perang Dunia Kedua hingga tahun 1960. Perkembangan ilmu komunikasi sebagai ilmu pengetahuan sosial yang mencakup berbagai ilmu, mulai diperkenalkan pada periode ini. Kemudian yang terakhir, periode teknologi komunikasi sejak tahun 1960 hingga saat ini. Pada periode ini mulai banyak terbentuk keilmuan, institusi pendidikan, dan teknologi-teknologi komunikasi yang berkembang di setiap tahunnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai sejarah ilmu komunikasi. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.